Tidak ada. KDRT cuma dia nyatakan ada video. Setelah video itu tanpa didukung bukti. Yang diskriminasi itu berarti memperlakukan seseorang yang beda. Kalau misalnya dia punya bahan kurang, jangan menyalahkan orang yang mengadili. Karena Anda sendiri tidak mampu mengungkapkan fakta, tidak mampu memberikan bukti. Kisah pilu kandasnya rumah tangga selebritis Baim Wong dan Paula Verhoeven hingga sampai saat ini masih menyisakan kisruh panjang yang bergulir liar. Pasalnya, beberapa waktu lalu Paula Verhoeven sudah hadir menyambangi kantor Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau yang kerap kali disebut Komnas Perempuan, guna membuat pengaduan terhadap sang mantan suami yang disebut-sebut melakukan tindak dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Paula hadir bersama sang kuasa hukum, yakni Alfon Kurnia Palma dan Siti Aminah. Menanggapi gebrakan terbaru pihak Paula, kuasa hukum Baim Wong pun buka suara, di mana Fahmi Bahmid menegaskan jika dugaan KDRT sama sekali tidak terbukti dalam putusan majelis hakim. Lantas, seperti apakah kuasa hukum Baim menyikapi pihak Paula yang terus menghembuskan isu KDRT? Terkait dugaan KDRT tersebut sudah ada dalam pertimbangan putusan halaman 113, di mana di dalam pertimbangannya menyatakan tidak terbukti adanya kekerasan dalam bentuk fisik maupun psikis, tidak ada visum dan tidak ada data-data pendukung lainnya. Artinya, menurut pertimbangan majelis hakim pada halaman 113, pure tidak ada kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam perkara tersebut. Laporan dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh suami atau saat ini oleh saudara Baim. Komnas Perempuan yang diwakili oleh ketiga komisioner telah menerima pengaduan kekerasan berbasis gender dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi yang dialami oleh Ibu Paula sebagai istri. Gak ada, itu halaman 113 secara telak, itu pertimbangan hakim menyatakan tidak bisa terbukti adanya KDRT baik secara psikis maupun fisik. Aneh kalau mereka tidak baca pertimbangan tersebut, atau mungkin belum punya putusan. Kalau belum punya, saya kasih. Kami juga sudah menyampaikan bukti berupa CCTV dan keterangan dari ahli digital forensik yang menilai rekaman CCTV yang memperlihatkan kekerasan fisik yang dialami oleh Ibu Paula. Kemudian juga kami menyampaikan bahwa untuk bentuk kekerasan ekonomi dalam hasanah hak asasi perempuan itu dapat dikategorikan sebagai bentuk kontrol ekonomi dan eksploitasi ekonomi. Tidak ada KDRT, cuma dia nyatakan ada video. Setelah video itu tanpa didukung bukti. Bukti itu visum, bukti itu misalnya keterangan bahwa dia secara psikis merasa menderita, secara fisik menderita, misalnya ada lebam, itu nggak ada semua, sehingga dalam pertimbangan halaman 113 tidak terbukti adanya KDRT sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang KDRT. Jadi KDRT itu tidak pernah ada. Ini bukan saya, ini pertimbangan hakim pada halaman 113. Tidak perlu lagi saya bilang baca halaman 113 sebelum menyampaikan sesuatu kepada masyarakat. Selain membuat pengaduan perihal dugaan kejahatan Baim Wong yang selama ini belum terungkap, pihak Paula Verhoeven juga hadir ke kantor Komnas Perempuan guna membuat pengaduan terhadap salah satu pejabat publik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam laporan itu, pihak Paula menduga adanya diskriminasi terhadap perempuan yang diduga dilakukan oleh sang pejabat publik.
Entah seperti apa bentuknya, belum terungkap secara utuh hingga detik ini. Dan layaknya aduan pertama Paula, laporan dugaan diskriminasi itu pun ditanggapi pula oleh Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Baim Wong. Yang mana Fahmi menjelaskan bahwa hakim tidak sama sekali melakukan apa yang diadukan pihak Paula. Fahmi bahkan sempat memberikan sebuah pesan tegas kepada pihak Paula untuk lebih mempelajari makna dari kata diskriminasi sebelum buka suara. Ada dugaan diskriminasi terhadap perempuan gitu. Dan kemudian juga ada persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang perlu diungkapkan terkait dengan pendekatan seorang perempuan sebenarnya gitu ya. Jadi di situ ada dugaan diskriminasi. Yang diskriminasi itu berarti memperlakukan seseorang yang beda. Ya, itu diskriminasi. Kalau tidak tahu pemahaman diskriminasi, tolong jangan menyampaikan kepada masyarakat, kasihan. Diskriminasi itu ada dua orang diperlakukan yang beda. Yang satu dikasih makan, yang satu tidak dikasih makan. Itu namanya diskriminasi. Di dalam persidangan terungkap semua dikasih hak kebebasan yang masing-masing. Pihak kami diberi kebebasan. Silakan ajukan bukti. Kami ajukan bukti sampai 86 bukti tertulis dalam bentuk video dan sebagainya. Kita mengajukan 9 saksi fakta dan 3 ahli. Setelah itu majelis hakim menyatakan ada tambahan lagi tidak? Tidak, yang mulia, ada cukup sampai di sini. Oke, sekarang pihak termohon mengajukan bukti. Dikasih kesempatan mengajukan bukti 47 bukti. 3 saksi fakta dan 3 ahli. Ditanya lagi mau ngasih bukti lagi tambahan tidak? Katanya tidak, sudah cukup. Terus salahnya di mana? Diskriminasinya di mana? Terkait dengan pernyataan juru bicara dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Mengapa? Karena Jakarta Selatan. Karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Nah, di dalam salah satu mandatnya itu negara termasuk pejabat negara diminta untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan diskriminasi melalui pernyataan-pernyataan yang sifatnya stereotip gender. Kami menyampaikan juga bahwa sebagai juru bicara Bapak Suryana ya, itu sudah tidak sesuai dengan prinsip karakter dari juru bicara yang harus objektif dan jujur. Kalau misalnya dia punya bahan kurang, jangan menyalahkan orang yang mengadili, karena Anda sendiri tidak mampu mengungkapkan fakta, tidak mampu memberikan bukti untuk menyatakan ada sebuah peristiwa hukum seperti itu. Nggak ada diskriminasi. Pengertian diskriminasi aja Anda nggak paham kok bicara diskriminasi. Diskriminasi itu ada 2 orang diperlakukan yang tidak sama. Satu dikasih makan, satu tidak dikasih makan. Itu namanya diskriminasi. Tidak dapat dipungkiri, pihak Paula Verhoeven memang tengah menempuh segala cara guna membersihkan nama baiknya dari berbagai noda tuduhan yang kini melekat kepadanya usai bercerai dengan Baim Wong. Bagaimana tidak, cap istri durhaka saja semakin banyak bertebaran di dunia maya. Dan mendatangi Komisi Nasional Anti Kekerasan pada Perempuan adalah langkah terbaru yang ditempuhnya. Tentunya, hal ini pun menjadi perdebatan sengit di masyarakat. Pro kontra dan silang pendapat pun tidak mampu lagi terhindari. Lantas, seperti apakah praktisi hukum Dr. Firman Chandra menanggapi geliat perjuangan Paula Verhoeven? Putusan dari majelis hakim khususnya untuk kasus privasi perceraian semestinya itu tidak diketahui oleh masyarakat luas. Terkait dengan pertimbangan ada KDRT dan lain-lain, itu harus dilihat jelas karena apa? Putusan cerai itu sejatinya itu tidak dipublikasikan secara utuh. Makanya Paula Verhoeven dalam hari ini berhak untuk melaporkan siapa atau akun yang mengatakan terjadinya KDRT misalnya. Atau kalau memang ternyata majelis hakim pengadilan agamanya
kelihatannya berpihak, silakan Paula melaporkan ke Komisi Yudisial agar Komisi Etik di Komisi Yudisial bisa menghukum secara etis dari Pengadilan Agama, dalam hal ini Majelis Hakim tersebut. Ya, oke. Beliau juga lagi nggak enak badan karena agak serak gitu kan, ininya suaranya gitu. Proses yang sudah diputuskan di Pengadilan Agama itu sekarang lagi dibanding, lagi dilakukan upaya hukum oleh Paula dan Baimnya juga. Kalau itu ajang, sebenarnya bukan ajang untuk membersihkan nama, namun itu adalah hak Paula Verhoeven sebagai warga negara Indonesia. Semuanya dalam asas hukum yang sama. Jadi wajar melakukan upaya pelaporan, melakukan upaya ke Komisi Yudisial, bahkan orang yang katanya adanya KDRT itu laporkan saja ke polisi semestinya. Saya juga bukan istri yang sempurna, tapi dalam pernikahan saya sudah berusaha semaksimal saya untuk menjadi lebih baik dan juga memperbaiki diri terus gitu. Tapi kembali lagi itu semua tidak bisa saya kontrol. Tapi dari sisi saya yang bisa saya kontrol adalah saya sudah berusaha yang terbaik. Tapi memang saya bukan manusia yang sempurna dan istri yang sempurna. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kasus perceraian itu adalah kasus yang privasi. Kalau memang masih bisa damai, itu sebenarnya goalnya bagus. Karena mereka punya anak. Namun kalau kedua-duanya, baik Paula atau Baimnya, menginginkan pisah, gunakan pengadilan itu, baik pengadilan agama, pengadilan tinggi, ataupun Mahkamah Agung, itu jangan sampai mencederai anaknya, dan jangan sampai ada informasi yang tidak patut disampaikan ke media, karena yakini anak itu tidak ada bekasnya, dan jangan sampai anak mengetahui kondisi kesehatan, kondisi lainnya terkait bapaknya dan ibunya. Hormati kebebasan pers, namun hormati juga kelangsungan psikologis dari anaknya tersebut. Itu yang paling penting. Langkah lain yang telah ditempuh oleh Paula Verhoeven adalah mengajukan banding kepada putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Banding tersebut diajukan oleh pihak Paula pada tanggal 28 April 2025 silam. Namun yang mencolok perhatian, langkah yang sama tiba-tiba saja diambil oleh Baim Wong tepat 1 hari setelahnya. Sontak saja hal itu pun kembali memancing tanda tanya besar di benak masyarakat luas. Pasalnya, putusan sidang perceraian kemarin digadang-gadang cenderung menguntungkan Baim Wong. Lantas, mengapa Baim mengajukan banding? Mungkinkah hal ini guna menanggapi banding yang diajukan Paula? Atau justru langkah ini memiliki makna tersendiri bagi pihak Baim? Dalam setiap perkara, bukan hanya perkara ini, siapapun yang berperkara, apabila dia dalam perkara ada putusan pada tingkat pertama, dia tidak mengajukan upaya hukum banding, maka dia tidak bisa mengajukan upaya hukum kasasi. Begitu sebaliknya. Jadi, kedua belah pihak harus menggunakan upaya hukum tersebut apabila hak-hak dia supaya dapat diberikan oleh hukum. Tanpa Anda banding, Anda tidak bisa kasasi. Jadi saya tidak mau sampai hak daripada Baim itu hilang. Makanya kita ajukan upaya hukum juga banding. Bandingnya pun itu menunggu. Kalau mereka, Baim sudah bilang, Bang, kalau dia tidak banding, kita close kasus ini sampai di sini. Itu sudah disampaikan pada tanggal 16 April di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kalau bisa tidak usah banding-banding, ini kita mau selesaiin, biar close kasus ini. Tapi ternyata tanggal 28 dia ngajukan upaya hukum banding, otomatis hak dong. Ini amanah undang-undang, ini perintah undang-undang. Anda tidak banding, Anda tidak bisa kasasi. Jadi kami harus banding. Karena ada hak yang melekat di situ. Kalau saya tidak memberi penjelasan kepada klien, saya yang salah. Karena hukumnya menyatakan seperti itu.
Makanya kalau dia banding itu adalah karena amanah dan perintah dari undang-undang. Untuk alasannya ya, mungkin nanti kan akan akan dipertimbangkan, akan diperiksa oleh Madis, tidak sepantasnya mungkin disampaikan di sini. Yang jelas pasti ada masalah yang kita tunggu seperti apa nanti permasalahannya yang dia akan disidangkan dalam persidangan nanti, seperti itu ya, kita tunggu. Yang jelas Baim sudah perintah, Bang, kita jangan banding. Kalau dia banding, kita banding. Dan seandainya hari ini dia mencabut, hari ini juga saya cabut banding saya. Pasti saya jamin, 1000%. Dia cabut, saya akan cabut. Artinya, dia banding, saya pasti banding. Itu saja. Jadi, nggak ada masalah. Itu hak-hak itu dilindungi undang-undang dan itu menjadi amanah. Kalau memang sesuai yang saya harapkan, saya bilang di depan kalian semua, saya juga akan memberikan hak asuh anak ini kepada Paula. Jadi nggak usah apapun itu, nggak usah Anda naik banding segala, sama dengan saya ya. Saya juga kalau terburuknya juga atau nggak yang tidak mau diinin saya tidak akan naik banding. Yang terbaik buat anak. Sebaliknya kalau Paula nggak usah naik banding, saya yang akan kasih hak asuh anak itu kepada Paula. Saya hanya berpedoman kepada putusan. Di dalam putusan saat ini yang benar itu adalah putusan. Dalam putusan, dalam halaman sekian sampai halaman 106, terbukti seorang istri nusus. Nusus itu menurut pendapat para ahli fikih, ahli fuqaha dan beberapa alim ulama menyatakan nusus itu adalah istri yang durhaka. Istri yang berbohong, istri yang tidak taat kepada suami. Itu adalah fakta persidangan dan itu adalah pertimbangan hakim. Yang lainnya sementara tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang benar adalah isi dalam putusan tersebut. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.